Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di Zoom PD pada hari ini. Boleh yang di Zoom kita lambaikan tangan di depan kamera. Kita sukacita ya teman-teman semua di sini ya. Kita mau naik ke satu buah pujian bahwa kita punya satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sebut siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Puji Tuhan, ada sukacita di tempat ini, di tempat Bapak Ibu Saudari. Mari kita heningkan diri kita sejenak. Kita masuk dalam suasana doa. Mari kita buka persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan kita. Di dalam nama Bapa, dan Putra, dan Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas setiap anugerah-Mu yang telah Kau berikan pada kami sepanjang hari ini, Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, kami selalu mengucap syukur dengan kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami saat ini. Kami juga mohon ampun Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat sepanjang hari ini. Mungkin kami banyak melakukan kesalahan Tuhan yang kurang berkenan di hadirat-Mu Yesus. Tapi kami mohon ampun Tuhan atas apapun yang telah kami lakukan sepanjang hari ini. Kami ingin berfokus Tuhan pada malam hari ini untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan melalui apapun yang kami miliki. Kau sungguh baik Bapa. Kami
Kami rindu sekali kalau kami dapat menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan, di tengah pandemi COVID pada malam hari ini. Mari kita naikkan sebuah pujian ini. Kita mau menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, kami rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah Tuhan, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa kami dekat denganmu, bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami Tuhan, penuhiku, kami rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, kami rindu selalu, ku rindu selalu
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan pujian kami Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Bapak, kami sungguh rindu dapat nikmati kasih-Mu Tuhan. Di tempat kami, dimanapun kami berada Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami punya Allah yang sungguh baik dalam hidup kami, yang tak pernah berhenti meninggalkan kami setikun Tuhan. Ini kami datang padamu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu yang kudus. Sebab hanya Engkau-lah yang layak kami puja. Hanya Kau-lah yang layak kami sembah. Kau Allah kami yang sungguh ajaib. Mari kita naikkan satu buah pujian ini Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kami. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Mari kita sembah puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Terima kasih. Oh, la bara bara shikire la 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 ya la 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 la. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Oh, ya la bara bara shikire la 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 la. Kami naikkan pujian kami. Kami angkat tangan kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya.
Mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita bagi Yesus. Oh Yesus. Oh shekerara yarama. Shekerara la la yarama. Shekerara la 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 yarara. Shekerara la 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 la. Shekerara la 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 yarara. Shekerara yarara. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Allah Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kasih-Mu, urapan-Mu menjamah kami satu persatu dimanapun kami berada Tuhan. Kami memuja Engkau, kami mau tinggikan Engkau, sebab Kaulah Allah kami. Kau Allah bagi hidup kami. Bapa dalam surga, secara khusus kami berdoa bagi umat-Mu yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Kiranya sungguh Tuhan, Kau selalu memberkati mereka. Kau memberikan mereka kesehatan. Kau berikan mereka kesembuhan yang datang daripada-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu di kayu salib, Kau telah menyembuhkan umat-Mu yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan diwartakan oleh Ibu Siska. Kiranya sungguh Tuhan, Kau menjamah dan memberkati Ibu Siska. Biar apapun yang diwartakannya sungguh dapat menjadi rema bagi hidup kami. Biarlah sungguh Tuhan, firman-Mu yang telah akan kami dengar dapat bertumbuh dalam hati kami, di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu Yesus.
Kiranya Engkau yang berkehendak dan memberkati segala sesuatu jadi baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Silakan bagi Bu Siska. Shalom. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama dengan PDPKK Santo Yusuf Cirebon, dan tema kita pada malam hari ini adalah 3 malaikat agung. Ya, pasti sudah hafal, sudah kenal sekali, ya, sudah tahu ya siapakah itu. Yang pertama adalah malaikat agung Santo Mikael, lalu malaikat agung Santo Gabriel, dan malaikat agung Santo Rafael. Ya. Dan mereka disebut Santo ya karena mereka kudus. Ya, tetapi berbeda dengan orang kudus lain. Karena mereka bukan manusia. Mereka adalah malaikat. Mereka adalah utusan Allah untuk melindungi manusia. Paus Fransiskus mengatakan ketika pestanya, pesta 3 malaikat agung ini, tanggal 29 September, di salah satu khotbahnya Paus Fransiskus mengatakan para malaikat adalah para pakar kontemplasi. Ya, mereka melayani dan merenungkan Tuhan yang telah mengutus mereka untuk menyertai kita di jalan kehidupan. Dan saat ini kita akan mulai dari yang pertama, yaitu malaikat agung Santo Mikael. Ya, Santo Mikael itu artinya siapakah yang sama dengan Allah. Ya, di dalam tradisi itu dikatakan ketika iblis ya bertempur bersama dengan malaikat agung Santo Mikael, ya iblis bertanya, ya mungkin dengan sombongnya, siapa yang seperti saya? Dan Santo Mikael mengatakan, siapa yang seperti Allah? Malaikat Mikael itu begitu setia kepada Allah. Begitu menyiratkan bahwa Allah sungguh maha kuasa. Ya, siapakah yang seperti Allah? Malaikat agung Santo Mikael disebut juga Panglima Bala Tentara Surga. Ya, di dalam Yosua bab 5, ya, ayat 13 sampai 15 akan saya bacakan. Judul perikopnya adalah Panglima Bala Tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan. Tetapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ya, seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Ya, akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Dan mungkin kita kenal juga Santo Mikael itu malaikat yang melawan iblis. Ya, naga besar, si ular tua yang menyesatkan ya seluruh penghuni bumi itu. Ya, di dalam kitab Wahyu ya, bab 12 ayat 7 sampai dengan 9. Kita buka lagi ya. Kitab Wahyu, kitab yang paling terakhir ya, bab 12 ayat 7 sampai 9. Ini judul perikopnya adalah naga dikalahkan. Ya, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang ya, melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya.
Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan disusul dengan nyanyian kemenangan. Mungkin kita sering dengar ya, karena ini ada lagunya. Ya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa, saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kita ingat lagu oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ya, pertempuran tadi besar di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan setan. Lalu Mikael menjadi pemenang karena apa? Karena dia setia kepada Tuhan. Karena mengandalkan Tuhan. Oleh darah anak domba. Ya, bahkan di dalam Yudas bab 1 ayat yang ke-9 itu dikatakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya, malaikat Mikael mengandalkan Tuhan sungguh. Ya, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini ada di dalam doa Santo Mikael. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu. Nanti kita akan doakan doa itu bersama-sama. Ya, kita akan lanjut. Ya, dan kita pun ya malaikat Mikael tadi ya malaikat yang setia kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, karena kita tahu si iblis itu adalah malaikat yang ya tadinya dia malaikat tetapi tidak setia dengan Tuhan ya. Namun malaikat Mikael setia kepada Tuhan. Kita dapat mohon bantuan Santo Mikael juga untuk menjadikan kita teguh di dalam kasih kita kepada Yesus, di dalam mempraktekkan iman Katolik kita. Dan malaikat Mikael juga membantu kita berperang di dalam perjalanan kita ya di bumi ini, perziarahan kita sampai kita menuju surga, agar kita jangan tergoda akan godaan-godaan ya, akan penganiayaan, perpecahan ya, karena Santo Mikael juga adalah pelindung, pembela gereja di dalam penganiayaan, di dalam godaan dan perpecahan. Karena iblis tidak tinggal diam. Dia tetap cari celah untuk menjatuhkan manusia, ya, untuk menjauhkan manusia dengan Tuhan. Kita baca lagi di dalam kitab Daniel bab yang ke-10. Ya, kitab Daniel bab yang ke-10, saya akan bacakan di ayat yang ke-5. Dikatakan, kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Ya, ayat yang ke-10. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku. Ya. Ini malaikat Mikael mengatakan, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang
aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ayat yang ke-18. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasihi, jangan takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuhanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Ya. Di ayat yang ke-13, ya, di sini sungguh Santo Mikael menolong Daniel. Ya. Daniel mengatakan, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku. Ya, Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku. Ya, dan lanjut di ayat di bab yang ke-12, ya, Santo Mikael melindungi bahkan sampai hari Tuhan datang. Ya. Bab 12 ayat yang ke-1, Daniel, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapatinya namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tertidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Malaikat Santo Mikael tadi mendampingi kita di dalam perziarahan kehidupan kita, ya, membela kaum beriman dari serangan musuh jahat, ya, sampai kepada tujuan akhir kehidupan kita, yaitu kehidupan abadi bersama dengan Tuhan. Ada lagu, ya mungkin Bapak Ibu mungkin tahu, ya, saya tahu lagu ini ketika saya masih kecil, ya, waktu itu saya lagi SD, ya, belajar organ. Ya, baru awal-awal, setiap emak saya datang, ya, mama dari papa saya, dia lihat buku saya dan dia minta dinyanyikan lagu ini. Ya dulu saya nggak tahu nih lagu apa ya. Ya udah karena lagunya sederhana ya, baru buku-buku awal saya bisa gitu ya. Judulnya adalah Michael Row the Boat Ashore. Ya mungkin saya akan nyanyikan karena ternyata ini tentang malaikat agung Santo Mikael. Michael rowed the boat ashore, haleluya. Santo Mikael, ya, dayung perahu, ya, sampai ke tepi seberang. Ya. Lalu di dalam baitnya, brother lend a helping hand, haleluya. Sister help to trim the sails, haleluya. Ya, brother and sisters, saudara-saudariku, bantulah, ya, tolonglah, ya, di dalam doa-doamu, ya, jiwa-jiwa, ya, kita menolong brother and sister, saudara-saudari kita di dalam doa membantu jiwa-jiwa sampai juga ke seberang. Lalu di bait yang berikutnya, chills the body but not the soul. Haleluya. Ya. Walaupun tubuh kaku dingin, ya, tetapi jiwa tidak. Ya, jiwa hangat dan siap berjumpa dengan Allah. Lalu
Milk and honey, the other side. Hallelujah. Green pastures on the other side. Hallelujah. Ya, susu dan madu ya di seberang ya, di sisi seberang, padang rumput yang hijau di sisi seberang kan. Itulah tujuan hidup kita, ya, Yerusalem surgawi. Dan tadi dikatakan juga doa Santo Mikael, ya, yang tadi ada kata-kata ya kiranya Tuhan menghadik engkau. Ini dibuat oleh doa ini dibuat oleh Paus Leo ke-13. Ya, dulu doa ini didoakan setelah perayaan Ekaristi. Ya, tetapi sekarang sudah tidak lagi, tetapi Santo Paus Yohanes Paulus II di dalam Regina Caeli tanggal 24 April 1994 ya mengatakan ya walaupun doa itu tidak didoakan lagi di akhir perayaan Ekaristi, tetapi diimbau untuk umat Katolik tidak melupakan doa Santo Mikael, melafalkannya untuk mendapatkan bantuan di dalam pertempuran melawan kekuatan kegelapan dan roh duniawi ini. Dan Paus kita, Paus Fransiskus juga ya ketika tanggal 29 September 2018 ya, itu akhir bulan September menuju bulan Oktober, ya bulan Rosario, Paus juga menganjurkan untuk doa Rosario setiap hari dan diakhiri juga doa Santo Mikael ini. Dan kita juga ingat mungkin tanggal 5 April 2020 yang lalu ya, itu ada pedang Santo Mikael ya di Arak ya untuk mengakhiri wabah bersama juga dengan sakramen Maha Kudus ya. Terakhir di Arak itu tahun 1656 ketika itu ada wabah pes di Roma juga di Arak. Dan latar belakangnya ini adalah pada tahun 590 ya, yaitu Paus Gregorius Agung ya ketika arak-arakan ya untuk berakhirnya wabah, dan ketika itu dia melihat penampakan ada Santo Mikael ya menyarungkan pedangnya. Ya, mereka berharap menyarungkan pedangnya. Dan di situ tanda berakhirnya wabah. Maka dibuat ya di Monte San Angelo ada kapel ya Malaikat Agung Santo Mikael. Dan baru-baru saya juga dapat kabar bahwa Italia itu sudah masuk zona putih. Ya, kita ada pengharapan ya bahwa negara kita Indonesia dan juga negara-negara lain ya, bahkan seluruh dunia nanti menjadi dipulihkan menjadi zona putih ya. Berakhirnya wabah ini, kita terus berharap, kita terus berdoa. Dan saat ini kita akan bicara mengenai Malaikat Agung Santo Gabriel. Ya, ini juga sudah tidak asing lagi ya. Malaikat Santo Gabriel itu artinya Gabriel adalah kekuatan Allah. Ya, utusan Tuhan, pembawa kabar sukacita, pembawa kabar baik, kabar gembira. Ya, kita tahu ya. Dan mungkin yang paling kita ingat itu kunjungan malaikat Gabriel kepada Zakaria dan kepada Bunda Maria. Tetapi sebelumnya ya di tradisi juga ini tidak di dalam kitab suci, tetapi saya baca dari buku Para Kudus ya. Kalau kemarin tepatnya kita merayakan perayaan Santo Yoakim ya dan Santa Ana ya, kakek nenek ya dari Tuhan Yesus sendiri ya. Dan di mana ketika itu ya malaikat Santo Yoakim, Santo Ana waktu yang lama ya belum memiliki anak, mereka terus berdoa, terus berharap ya setiap tahun mereka ya ziarah ke Yerusalem ya berdoa sampai akhirnya malaikat Gabriel juga menampakkan diri kepada Santa Ana dan mengatakan Tuhan berkenan ya mendengarkan doa ibu. Akan mengandung anak perempuan yang akan membawa sukacita besar bagi dunia. Dan Santa Ana juga mengatakan bahwa Maria ini seperti buah rahmat Allah yang menyucikan hidupnya dan juga keluarganya. Ya, dan arti kata
Santo Yoakim itu arti katanya adalah persiapan bagi Tuhan. Dan Santa Ana itu adalah rahmat dan karunia. Dan kita juga mau ingat kembali ya di kitab Lukas. Ya, Lukas bab 1. Ya, ini cerita ketika malaikat Gabriel mengunjungi Zakaria. Ya, yang pertama, kita tahu Zakaria itu menikah dengan Elisabet. Ya, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya. Namun mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dan ayat yang ke-11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan, dan melihat hal ini ia terkejut, ya menjadi takut, tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh. Dan kuasa Elia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria pada malaikat, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Ya, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dan kita tahu di bulan yang ke-6, ya Allah juga Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea, ya Nazaret, pada seorang perawan yang bertunangan. Pada seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendapat perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Ini bulan yang ke-6 baginya yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, dan kunjungan malaikat Gabriel kepada Zakaria dan kepada Maria itu diungkapkan dengan nyanyian pujian, dengan kidung. Ya, mungkin kita tahu kidung Maria. Ya, nyanyian pujian Maria ini didoakan ketika sore hari. Ya, katena para legioner. Dan nyanyian pujian Zakaria juga dinyanyikan
ketika pagi ya, kalau kita misa di Santo Yosef biasanya ada nyanyian Mazmur, pasti ada Kidung Zakaria ya di pagi hari ini. Ya, nanti kita bisa baca sebelum kita pergi tidur ya, nyanyian pujian Zakaria dan nyanyian pujian Maria. Dan sungguh ya, malaikat Gabriel ya menyampaikan kepada manusia kabar, bukan hanya kabar gembira, kabar sukacita, tetapi kabar keselamatan dari Allah. Ya, memberi penerangan ilahi kepada manusia sehingga terbuka budi hati manusia memahami, meyakini kehendak Allah. Ya, dan ketika saya juga berdoa, ya setiap berdoa rosario peristiwa gembira, ya ada peristiwa gembira. Yang pertama kita tahu Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Ya, saya ingat waktu itu saya berdoa ya untuk adik saya. Ya, ketika itu belum mempunyai anak. Ya, kami terus berdoa ya. Setiap peristiwa gembira itu saya imani, saya yakini saya akan mendapat kabar gembira ya. Kabar gembira sampai suatu saat kabar gembira itu muncul ya setelah 4 tahun ya, dan mama saya mengabari bahwa adik saya ya mengandung. Itu rasanya sukacita sekali, rasanya sungguh kabar gembira ya yang waktu itu saya dapatkan. Dan kabar gembira, kabar baik ya, itu yang kita harapkan, tapi bukan hanya yang seperti yang kita ingini. Ya, Tuhan akan menjawab doa kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, seperti dengan Bunda Maria katakan ya, mungkin sepertinya kita tidak mengerti ya, mengapa ya. Tapi kita yakin dan percaya rencana Tuhan yang terbaik dan kita berdoa seperti Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku ya seperti kehendak-Mu Tuhan. Ya, dan akhir-akhir ini mungkin kita sangat sekali mendambakan kabar gembira, kabar baik, ya, kesembuhan ya, ya, hasil yang negatif mungkin yang positif akhirnya menjadi negatif ya. Itu yang kita tunggu. Dan di tengah kabar-kabar yang membuat kita ketakutan, cemas ya, di luar sana mungkin banyak, dan juga kabar-kabar yang mungkin tidak benar, hoax ya, tetapi kita terus mengharapkan, kita terus percaya akan ada kabar gembira, akan ada kabar baik ya suatu saat nanti ya. Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu malaikat Gabriel, dan saat ini kita akan ke malaikat agung Santo Rafael ya. Santo Rafael yang artinya kesembuhan dari Allah ya. Rafa itu artinya menyembuhkan, El artinya Allah. Jadi El Rafael ya, Allah yang menyembuhkan. Dan kisahnya ada di dalam kitab Tobit. Ya, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya, tahu kitab Tobit ya. Ada di dalam kitab Deuterokanonika. Dan bagi yang belum baca, saya undang untuk baca dari awal sampai itu, kisah yang sangat indah ya di dalam kitab Tobit. Mungkin saya akan bacakan sedikit ya, ringkas sedikit ya, tidak akan secara keseluruhan karena ini isinya bagus sekali ya. Mulai dari Tobit ya, bab 2 itu ketika mata Tobit itu menjadi buta ya, lalu ia sedih ya. Di bab 3 dikatakan Tobit begitu sedih hati, mengeluh dan menangis ya, keluh kesah. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Lalu dia mengangkat doa ya, doanya panjang ya, nanti bisa baca ya doa Tobit. Lalu di satu tempat lagi ya, Sarah anak perempuan Ragel ya, dia juga diganggu oleh roh jahat ya, sehingga setiap dia menikah, ketika hendak malam pertama itu suaminya itu meninggal ya, sudah sampai 7 kali. Dan Sarah itu sangat bersedih ya, dan dia juga menangis terseduh-seduh ya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan ya, tangannya ditengadahkan ke arah jendela lalu berdoa
Ya, doanya juga ada ya di dalam kitab Tobit bab 3. Nanti bisa dibaca. Dan di ayat ke-16 dikatakan pada saat itu juga kedua orang itu, yaitu Tobit dan Sarah, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Diutuslah Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya, yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri, dan dengan memberikan Sarah, anak perempuan Raguel, kepada Tobia, ya, anaknya Tobit, ya, sebagai istri, dan dengan melepaskannya dari Asmodeus setan jahat itu. Dan setelah itu pada saat yang sama Tobit kembali ke pelataran, masuk ke rumah. Sarah juga turun dari bilik atas. Ya, akhirnya Tobit tadi punya anak namanya Tobia. Ya, dia mengutus Tobia untuk pergi ke suatu tempat, dan sebelum dia pergi ini ada pesan-pesan yang sangat indah dari seorang bapak, seorang ayah kepada anaknya. Ya, Tobit bab 4. Ya, ini baca keseluruhan, ini ada 21 bab. Saya tidak akan baca semua. Saya akan baca beberapa ayat karena ini sangat bagus sekali. Ya, maka dipanggilnya Tobia yang segera datang juga. Ya, lalu kata Tobit, "Nak, apabila aku sudah mati nanti, kuburkanlah aku sebagaimana mestinya. Hormatilah ibumu dan jangan kau tinggalkan sepanjang umur hidupnya. Lakukanlah apa yang menyenangkan hatinya dan jangan hatinya kau sedihkan dengan kelakuanmu. Ingatlah, nak, bahwa karena engkau telah ditanggungnya banyak bahaya, yaitu waktu engkau masih dalam kandungannya. Setelah ibumu meninggal, kuburkanlah di sampingku dalam satu kubur. Nah, ingatlah juga kepada Tuhan sepanjang umur hidupmu. Jangan sampai berdosa dan melanggar perintah-perintahnya. Hendaknya berbuat baik sepanjang hidupmu dan jangan menempuh jalan kelaliman. Sebab orang yang menjalankan kebenaran akan berhasil dalam segala usahanya. Sebagaimana halnya dengan semua orang yang berbuat baik, ya, dan sebagainya. Nanti bisa dibaca. Ya. Dan akhirnya Tobia melakukan perjalanan bersama dengan seorang teman. Dan temannya ini luar biasa sekali, adalah malaikat agung Santo Rafael. Ya, di dalam Tobit bab 5 dikatakan didapatinya malaikat Rafael yang berdiri di hadapan Tobia. Hanya Tobia tidak tahu bahwa dia itu seorang malaikat Tuhan. Ya. Lalu Tobit ya berkata, Rafael berkata, tetapkan hati. Ya, penyembuhan dari Allah sudah dekat. Ya, ini Rafael berkata kepada Tobit yang saat itu matanya buta. Ya, tetapkan hati. Penyembuhan dari Allah sudah dekat. Tetapkan hati. Ya, lalu Rafael berkata, aku mau pergi bersama dengannya, ya, dengan Tobia. Ya, semua jalanku kenal baik-baik. Sudah sering kali aku pergi ke negeri Media dan menjelajahi dataran-dataran dan pegunungannya. Segala jalannya ku ketahui. Ya. Lalu Rafael juga berkata, aku mau pergi bersama dengan anakmu. Jangan khawatir. Kami berangkat dengan sehat walafiat dan dengan sehat kami nanti pula. Sebab jalannya aman. Lalu Tobit mengatakan, Tuhan memberkati engkau, saudara. Ya, lalu anaknya ia berkata, bersiap-siaplah, nak, untuk perjalanan itu dan pergilah bersama dengan saudaramu ini. Semoga Allah yang ada di sorga melindungi kamu berdua di sana dan mengantar kamu kembali kepadaku dengan sehat walafiat. Semoga malaikat Tuhan menyertai kamu di jalan dengan perlindungannya. Dan di situ ibunya Tobia menangis, ya, dan Tobit mengatakan kepada istrinya, jangan berhayal, jangan bertakut-takut, Adinda, oleh karena mereka, sebab malaikat baik menyertai anak kita dan perjalanannya akan berlangsung dengan baik. Nanti ia kembali dengan sehat walafiat. Maka istrinya berhenti menangis. Ya, lalu pergi. Dan di sungai Tigris ketika Tobia membasuh kaki, ya, ada ikan, ya, besar, dan malaikat itu berkata,
Malaikat Rafael berkata, tangkaplah dan peganglah ikan itu. Ya, siatlah ikan itu, ambil kantong empedu, jantung dan hatinya dan simpanlah. Ya, sebab empedu, jantung dan hati akan menjadi obat yang mujarab. Dan jantung dan hati itu diasapkan pada laki-laki dan perempuan yang kerasukan sehatan atau roh jahat, gangguan akan lenyap, ya, dan tidak tinggal lagi untuk selama-lamanya, dan empedunya diurapkan pada orang yang matanya bintik-bintik akan hilang dan akan sembuh. Ya. Dan akhirnya Tobia melakukan seperti yang dikatakan malaikat agung Santo Rafael, dan akhirnya pergi ke rumah Raguel, ya, bertemu dengan Sarah, ya, dan akhirnya menikah dengan Sarah, ya. Waktu itu Sarah menangis, ya, dan ibunya mengatakan, tetapkan hatimu, nak, Tuhan semesta langit akan menganugerahkan kepadamu sukacita ganti duka cita, tetapkan hatimu, nak. Ya, karena dia takut, ya, Tobia mengalami hal yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ya, bahkan Raguel juga sudah menyiapkan kuburan, ya, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang lain, ya. Tobia melakukan seperti yang dikatakan Rafael, ya, hatinya, jantungnya itu, ya, di bara pendupaan, ya, dan harumnya itu yang mengganggu setan itu, dan setan itu lari ke tanah Mesir, lalu Rafael mengikat kakinya, ya, dikebatkan, ya, mengalahkan si setan jahat itu, ya. Lalu, ya, Tobia bangkit, ya, dari tempat tidur dan berkata kepada Sarah. Jadi sebelum, ya, malam pertama dia mengajak Sarah untuk berdoa, ya, seperti yang dinasihatkan oleh Rafael, ya, malaikat agung Rafael juga, untuk berdoa bersama. Bangunlah Adinda, mari kita berdoa dan mohon kepada Tuhan kita, semoga dianugerahkannya belas kasihan serta perlindungan. Ya, maka bangunlah Sarah dan mereka berdua mulai berdoa dan mohon supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka angkat doanya sebagai berikut. Terpujilah Engkau ya Allah, nenek moyang kami, dan terpujilah namamu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji Engkau dan juga segenap ciptaanmu untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menjadikan Adam, dan baginya telah kau buat Hawa istrinya sebagai pembantu serta penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda pula, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bukan karena nafsu berahi, sekarang ku ambil saudariku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani aku ini dan dia, dan membuat kami menjadi tua bersama. Serentak berkatalah mereka, amin, amin. Kemudian mereka tidur semalam-malaman. Ya, ini bacaan ini itu diambil juga ketika saya dan Audi menikah. Ini bacaan pertama ketika pernikahan kami, karena tema pernikahan kami adalah menjadi tua bersama. Dan saya ingat kami juga mendoakan doa ini, ya, setelah kami menikah. Dan kita lanjut kembali apa yang terjadi, ya. Raguel menyuruh orang untuk melihat apakah Tobia itu masih hidup, ya, atau tidak. Dia ingin segera menguburkan supaya orang-orang banyak tidak tahu, tetapi, ya, pegawainya itu mengatakan bahwa, ya, mereka semua masih hidup, ya. Maka mereka memuji yang berkuasa di sorga, ya. Terpujilah Engkau ya Allah dengan segala pujian yang murni. Hendaknya Engkau dipuji untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau karena aku telah Kau gembirakan. Apa yang kusangka tidaklah terjadi. Sebaliknya kami telah Kau perlakukan menurut belas kasihan-Mu yang besar. Terpujilah Engkau karena kedua anak tunggal itu telah Kau kasihani. Berilah mereka ya Tuhan belas kasihan dan perlindungan. Dan biarlah mereka meneruskan hidup mereka dengan senang dan belas kasihan. Ya, mereka bersuka cita, mereka berdoa dan mengucapkan syukur. Ya, lalu kembali, ya, Tobi ke rumah ayahnya, ya, lalu juga memberikan ayahnya juga tadi empedu, ya. Ya, lalu kedua tangan, ya,
Tobia ya menghampiri dengan empedu tangan, lalu ditiup mati topangnya ayam, berkatnya, tetapkan hati Pak. Selanjutnya obat ini dikenakan padanya dan dibiarkan sebentar, lalu kedua tangannya dikelupaskannya sesuatu dari ujung-ujung matanya. Maka Tobit mendekap Tobia sambil menangis, katanya, aku melihat engkau anakku, cahaya mataku. Ya, ia menyambung pula, terpujilah Allah, terpujilah namanya yang besar, terpujilah para malaikatnya yang kudus. Ya, hendaknya nama Tuhan yang besar ada di atas kita, terpujilah. Hendaknya segala malaikat untuk selama-lamanya. Ya. Ya, lalu kemudian masuklah Tobia ke rumah dengan sukacita, ya, memuji Allah. Dengan segenap hatinya, diceritakan juga pada ayahnya perjalanannya ya berhasil dengan baik. Ya. Dan dikatakan juga bahwa maka Rafael ya akhirnya mengatakan bahwa dia adalah malaikat agung Rafael. Ya, tadinya adalah Azaria, teman seperjalanan. Ya, dia mengatakan, malaikat agung Rafael mengatakan, makanya ketika engkau dan Sarah berdoa, ya, maka ingat akan doamu itu kusampaikan ke hadapan kemuliaan Tuhan. Dan demikian waktu engkau menguburkan orang-orang mati. Ketika engkau tidak ayal-ayalan dan bangkit serta meninggalkan makananmu untuk pergi mengapani mayat itu, maka aku diutus untuk mencobai engkau. Lagi pula aku diutus oleh Allah untuk menyembuhkan baik engkau sendiri maupun Sarah, menantumu. Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Maka terperanjatlah kedua orang itu, ya, lalu sujud ya, dan ketakutan, tapi malaikat itu berkata, jangan takut, damai sejahtera ya, dengan kamu. Pujilah Allah selama-lamanya. Waktu aku ada dengan engkau, maka bukan karena kerelaanku sendirilah terjadi demikian, melainkan karena kehendak Allah. Maka pujilah dia seumur hidup, bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Ya, malaikat agung Santo Rafael. Maka disebut ya pelindung, penunjuk jalan, ya, penyembuh, penuntun perjalanan, penolong orang-orang yang mencari pasangan hidup, ya, penolong dari kekuatan jahat, ya. Malaikat agung Santo Rafael, ya, Allah mengulur melalui Santo Rafael, Allah mengulurkan tangannya pada tiap-tiap orang yang berseru kepadanya, yang berdoa, yang menangis, ya. Saya saksian sedikit, itu pagi hari ya saya ada jadwal ke dokter gigi ya, tiap minggu ini ke dokter gigi ya, karena ada bolong. Saya ingat biasanya habis dari dokter gigi tuh biasanya sakit giginya ya, karena habis dikasih obat atau apa ya, besok itu baru sudah tidak sakit. Katanya kalau sakit minum obat penahan sakit, tapi saya biasanya saya tahan ya, saya tahan sakit ya, saya serahkan semua rasa sakit saya sebagai silih gitu ya. Dan tapi pagi ini saya ke dokter dan benar disuntik lagi, katanya ada infeksi. Lalu saya kaget ya karena lumayan sakit, dan ketika saya udah perjalanan muter-muter kalau ya itu saya udah rasanya tuh sakitnya udah sampai ke kuping, itu udah sakit banget ya. Sampai saya menangis. Dan saya ingat malaikat agung Santo Rafael ya doakan saya. Ya, malaikat agung pelindung perjalanan, karena saat saya lagi nyetir yang udah nggak karuan kayaknya. Dan saya mikir nanti malam juga saya akan melayani gimana nanti kalau masih sakit menyut-nyut begini ya. Saya puji Tuhan ya, sampai akhirnya sore itu rasa sakit itu sudah berkurang, dan puji Tuhan saat ini sudah tidak sakit sama sekali ya. Malaikat Tuhan menyembuhkan ya melalui doa kepada malaikat agung Santo Rafael. Dan saat ini kita akan berdoa bersama ya, kita akan memuji Tuhan seperti tadi ya, memuji ya, bernyanyi ya, memuji Tuhan seumur hidup, bernyanyi-nyanyi untuk Allah ya. Dan sebelum kita bernyanyi, kita akan berdoa. Ada satu doa yang didoakan juga oleh Paus kita, Paus Fransiskus, ketika perayaan 3 malaikat agung ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.
Malaikat Agung Santo Mikael, tolonglah kami di dalam puran kami. Kami masing-masing memiliki sebuah pertempuran untuk berjuang di dalam kehidupan kami. Malaikat Agung Santo Gabriel, bawalah kabar kepada kami. Bawalah kabar baik, kabar keselamatan. Malaikat Agung Santo Rafael, raihlah tangan kami dan tuntunlah kami maju tanpa berbelok ke arah yang salah. Selalu berjalan ke depan, tetapi dengan pertolongan-Mu. Mari saat ini kita naikkan kidung pujian bersama dengan para malaikat di surga. Kita mau menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah kita yang sangat mengasihi dan mencintai kita. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, hosana. Hosana, hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Irama Shikira ya Rama ya Rasim. He Ramaya Ramaya Rashiki Ramaya Ramo Irasikira Yaralalabaya Rashi Inamaya Rabaya Rashikira Rabaya Rasikira Inamaya Raya Ramo
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa sorga dan bumi, penuh kemuliaan. Kemuliaan hanya kepada Bapa, kemuliaan kepada Putra, kemuliaan kepada Roh Kudus. Mari kita berdoa, doa kepada Santo Mikael. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya, dan semoga engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Mari kita berdoa kepada Sang Malaikat Agung Santo Gabriel. Oh Malaikat Agung Santo Gabriel yang terberkati, kami mohon kepadamu, jadilah pengantara kami di hadapan tahta kerahiman ilahi pada saat kami memerlukannya, seperti pada waktu engkau memberi kabar kepada Maria mengenai rahasia penjelmaan Allah. Semoga melalui doa-doa dan perlindungan-Mu di sorga, kami akan mendapat kebaikan yang sama dan selalu menyanyikan pujian bagi Allah di dunia ini untuk selama-lamanya. Amin. Doa kepada Santo Rafael. Ya Tuhan, di dalam kebaikan-Mu yang tak terlukiskan, Engkau telah menjadikan Santo Rafael yang mulia sebagai pelindung umat-Mu di dalam perjalanan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, agar kami dapat dituntunnya di jalan keselamatan dan memperoleh pertolongannya saat jiwa kami dalam bahaya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Malaikat Agung Santo Rafael, Sang Penyembuh, Sang Penuntun, Sang Pendamping yang senantiasa menyertai manusia saat ia menderita. Malaikat Agung Santo Rafael, malaikat kesehatan, cinta, kegembiraan, dan terang, doakanlah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Ibu Siska atas pewartaannya pada malam hari ini. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa untuk persembahan. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu yang boleh Kau berikan kepada kami melalui para malaikat-Mu yang sungguh agung di dalam kehidupan kami. Biarlah sungguh Tuhan, melalui setiap kebaikan-Mu, kami mempersembahkan segala apapun yang kami miliki pada malam hari ini untuk pelayanan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan persembahan kami pada malam hari ini. Biarlah apapun kami berikan, itulah yang terbaik bagi Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Mari kita naikkan satu buah pujian.
terima kasih. Ada sedikit pengumuman untuk bulan Agustus. PDKK akan diadakan tanggal 3 Agustus. Pewarta dibawakan oleh Bapak Surya Cahyadi dari Bandung dengan temanya itu adalah Roma ayat 6, Roma 6, dan musiknya Regina. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita akan tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Allah Bapa yang makasih, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang kami mengikuti Zoom pada malam hari ini. Kiranya sungguh Tuhan, setiap berkat-Mu, setiap firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini dapat semakin hari semakin tumbuh di dalam kehidupan kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami roh penolong, maupun malaikat menolong di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa melalui mereka juga kami dapat Engkau bimbing, dapat Engkau berikan kepada kami hikmat dimanapun kami dapat melakukan sesuatu yang dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dan kalau sebentar kami akan tutup persekutuan pada malam hari ini. Kami mau serahkan Tuhan segala apapun yang boleh kami miliki ini hanya dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan kalau sebentar kami akan kembali dan mengakhiri Zoom pada malam hari ini, kiranya sungguh juga Tuhan, penyertaan Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk hari-hari yang akan datang, dan kemurahan-Mu melingkupi kami dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sepanjang segala abad. Amin. Malaikat Mikael, Rafael, dan Gabriel, doakanlah kami selalu. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan satu buah pujian. Ada satu sobat kita yang sungguh setia, yang tidak pernah pergi meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih semuanya atas partisipasinya mengikuti Zoom pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua selalu. Amin. Shalom.